sudah ada di sini. Saya mau sapa dulu pemateri kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Halo. Halo, halo, cek, halo. Suaranya jelas. Halo. Apakah bisa didengarkan suara saya? Ya. Ya, bisa. Oke. Soalnya di sini selamat sore Bu Dia. mau panggil ini Ibu atau gimana nih? Ya panggil Ibu aja ya Mbak, nggak apa-apa. Oh ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, kita sebentar lagi kita akan memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dia selaku pemateri kita pada sore hari ini. Selamat sore Bu, selamat datang. Selamat sore semuanya. Oke, baik. Ada juga dosen dari program studi ilmu komunikasi, Bapak Fatul Qorib SIKOM Memikom. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore, Sukacita. Selamat datang. Halo, Mbak Pipit. Halo, Mbak Fatul. Oke, dan saya juga mau menyapa dulu teman-teman semuanya. Selamat sore, teman-teman semuanya. Masih semangat nggak nih? Selamat sore, Mas. Masih semangat. Oke, baik. Sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, perkenalkan saya Yulana Sukacita Elom. Saya selaku Master of Ceremonial pada kegiatan kita pada sore ini, yaitu pelatihan jurnalistik tingkat madya dengan tema kegiatan yaitu Better Journalism Bright Future. Jadi jurnalis yang lebih itu memiliki masa depan yang cerah. Nah, ini juga teman-teman yang sangat luar biasa. Di sini ada Ibu Diah juga. Saya menyapa sekali lagi Ibu Diah. Halo Bu. Ya, halo. Selamat sore. Selamat sore juga. Terima kasih sudah mengundang saya di Unitri. Ya. Oke. Perlu teman-teman ketahui ini merupakan kegiatan perdana dari pelatihan jurnalis tingkat madya secara online seperti ini dari yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Papirus Unitri yang merupakan satu-satunya lembaga pers yang ada di kampus Unitri. Oke, untuk tidak lama lagi, saya membaca terlebih dahulu rundown acara yang akan kita ikuti pada sore hari ini. Dimulai dari pembukaan, mulai dari doa, pemutaran lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, hingga pada pemaparan materi dari kedua pemateri yang sangat luar biasa. Untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut, sedikit informasi teman-teman, di sini sebenarnya Ibu Dia tidak sendiri, akan ditemani juga sama pemateri kita yang sangat luar biasa, Pak Hamtorik. Namun beliau masih ada kegiatan di luar, jadi kita pada kesempatan kali ini akan ditemani sama Ibu Dia. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada moderator untuk pemutaran lagu Indonesia Raya. Kepada moderator, waktu dan layar dipersilakan.
kebangsaan. Bangsa dan tanah air. Mohon maaf teman-teman. Baik, mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Terima kasih disampaikan kepada operator. Selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan dari Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa Papirus kepada Saudari Maria Diana Kemba. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih untuk MC. Salam Persma. Salam Persma. Salam. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Budaya Rahayu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam kegiatan pelatihan jurnalistik tingkat media. Sebelumnya yang terhormat Pembina Lembaga Pers Mahasiswa Papirus, Bapak Fatul Qorib, yang saya hormati, kedua pemateri yang sudah hadir, Bapak Irham Torik dan juga Ibu Diah Ayu Pitaloka, yang sudah bergabung bersama kami di kegiatan ini. Yang saya hormati juga Bapak Latifianto, mungkin yang masih ada di Zoom, yang sudah sempat hadir dalam kegiatan PJTM Papirus, dan juga yang saya hormati pemimpin redaksi LPM Papirus beserta kepengurusan, dan juga yang saya hormati teman-teman LPM Semalang Raya maupun di luar Malang yang juga sempat hadir mengikuti kegiatan PJTM ini, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman LPM Papirus dan juga teman-teman di luar anggota Papirus yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan PJTM ini walaupun dalam keadaan virtual. PJTM ini sendiri merupakan kegiatan lanjutan karena ada tingkatan-tingkatan di lembaga pers dari PJTD, PJTM untuk tingkat medianya, dan juga nanti akan ada tingkat lanjutan seperti itu. Dan kegiatan PJTM ini sendiri mendapat peserta setelah mendapatkan materi akan turun langsung, akan praktek langsung di lapangan, tetapi karena memang sebelumnya kegiatan PJTM sebenarnya khusus untuk teman-teman anggota Papirus yang sudah mengikuti pelatihan jurnalistik tingkat dasar, itu mengikuti pelatihan jurnalistik tingkat media, dan setelah mendapat materi, teman-teman akan turun lapangan, dan juga ada beberapa dari
pihak dosen atau juga wartawan langsung yang memberikan materi di lapangan nanti untuk teman-teman praktek langsung. Dan juga ini prakteknya lebih tidak seperti pelatihan jurnalistik tingkat dasar, jadi dia materinya lebih banyak lagi seperti itu. Di sini juga keberhasilan juga dari seorang jurnalis itu dilihat dari memang kepuasan publik membaca informasi yang dipublikasikan oleh seorang jurnalis ini sendiri. Pengetahuan yang didapat juga tidaklah hanya sebatas yang dipelajari, tetapi juga diimplementasikan di masyarakat. Untuk kegiatan PJTM juga dilaksanakan ini memang untuk melatih pers mahasiswa dalam hal ini menjadi jurnalis yang baik dengan mengacu pada kode etik dan juga undang-undang yang berlaku bagi seorang jurnalis itu sendiri. Sehingga pada saat di lapangan, para jurnalis memang lebih bisa berpotensi membuat dan menyajikan berita agar layak dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu. Di sini tidak banyak yang akan saya sampaikan. Harapannya teman-teman bisa mengikuti diskusi sampai selesai, sehingga informasi yang diberikan dan materi yang diberikan dapat bermanfaat. Mungkin juga ada teman-teman yang memang niatnya masuk wartawan, berkecimpung di dunia jurnalis seperti itu. Akhir kata saya selaku pimpinan umum mewakili teman-teman kepengurusan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua pemateri yang sebenarnya kegiatan ini sudah berjalan di hari Sabtu kemarin, tetapi karena memang ada kegiatan internal di kampus yang memang harus melibatkan teman-teman Papirus ya. Jadi kegiatannya kita pending sampai hari ini dan puji Tuhan hari ini bisa berjalan. Terima kasih kepada kedua pemateri. Mohon maaf karena tidak berjalan sesuai dengan yang di awal seperti itu. Permohonan maaf juga kepada semua peserta yang mungkin dari awal sampai berjalannya nanti ada ketidaknyamanan, kami dari kepengurusan meminta maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persma. Salam. Baik, sampaikan dan lembaga pers mahasiswa Papirus, pembina Lembaga Pers Mahasiswa Papirus, Bapak Fatul Koriptikom Memikom, sekaligus membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Waktu dan layar, kami persilakan. Ya, ada ikut kemarin 2018 kayaknya mereka. Atau 2017 juga. Ya, saya angkatan 2018. Bukan keras. Silakan di-mute ya untuk operator. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali ya UKM. Selamat sore Pak. Salah satu organisasi di Unitri yang kegiatannya paling banyak dan aktif. Jadi saya sebagai pembina turut merasa bangga tentu saja. Hari ini kita pelatihan jurnalistik tingkat madya. Berarti dulu teman-teman di sini sudah ada yang ikut pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Sebenarnya kegiatan ini kemarin tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan umum, kegiatannya khusus untuk anak Papirus yang sudah ikut PJTD ya, dasar. Kemudian ini madya. Tetapi kemudian kita punya kebijakan khusus di kepengurusan jembatan pengetahuan supaya teman-teman yang lain juga paham, nggak masalah. Tapi memang tanggung jawab secara penuh nanti ada di teman-teman Papirus yang menjadi anggota dan wajib untuk mengikuti PJTM ini. Nah, di sini ada dua pemateri. Ini keduanya adalah teman-teman saya yang saya nilai memang luar biasa di bidang jurnalis. Ada Mas Irham Torik, kayaknya masih belum datang ya, Mas Torik ya. Halo Mas, ada di sini nggak? Halo, siap. Oh, ada. Terima kasih atas kehadirannya. Tentu ini sangat sibuk sekali Mas Torik. Beliau ini salah satu, kalau sekarang senior berarti Mas ya, wartawan senior di Malang, karena udah bertahun-tahun. Nanti silakan diperkenalkan diri sendiri, Mas Torik, sekaligus sekarang menjadi
CEO dari Tugu Malang, salah satu media yang sekarang perkembangannya luar biasa di Kota Malang. Dan kebetulan kemarin teman-teman jurnalistik angkatan 2020 di sini mungkin ada, kemarin kita kunjungan ke Tugu Malang. Nah, ini kita hadirkan juga CEO-nya untuk memberikan materi, karena Pak Irham ini, Pak Torik ini, Mas Torik bukan hanya sekedar paham manajemen media, tapi juga seorang jurnalis. Jadi nanti teman-teman bisa tanya apapun ke Mas Torik ya. Nah, kemudian ada juga ini kita biasanya nyebutnya Mbak Pipit, tapi ternyata namanya adalah Diah Ayu Pitaloka. Namanya bagus sekali. Juga jurnalis senior tentu saja, jurnalis senior yang ada di Kota Malang dan sekarang kalau nggak salah menjadi dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini sama-sama sibuknya luar biasa lah Mas Torik sama Mbak Pipit ya. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk memberikan materi. PJTM ini kan sebenarnya memang ingin mengkhususkan kepada teman-teman di Papirus ini agar paham jurnalisme sastrawi dan manajemen media massa. Begitu ya Mbak Pipit dan Mas Torik ya. Jadi kemarin-kemarin kalau sudah hard news itu kita sudah pelajari, dan di jurnalistik tingkat dasar teman-teman di sini tulisnya udah banyak sekali. Nah, saya berharap setelah kegiatan ini nanti teman-teman itu bisa nulis feature yang basisnya nanti di jurnalisme sastrawi, termasuk juga nulis artikel di media massa, karena kemarin sudah mendapat pelatihan juga terkait penulisan artikel. Dengan memahami feature, artikel, dan kemudian manajemen media massa, maka saya berharap teman-teman nanti bisa semester 6 itu kemudian menambah pengetahuan lagi di bidang in-depth reporting. Begitu. Jadi ini tingkatan yang luar biasa, dan teman-teman sebagai mahasiswa jurnalistik, khususnya dan umumnya di sini mahasiswa komunikasi serta mahasiswa yang lain, ini supaya mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Jadi jangan cuma ikut kegiatan kemudian pulang, tapi saya sangat berharap bahwa kegiatan ini diperhatikan betul-betul dan kemudian memberikan manfaat ke teman-teman. Jadi jurnalis itu guys keren sekali pokoknya. Gitu ya. Jadi seperti Mas Torik, seperti Mbak Pipi bisa ngikutin jejak mereka. Jadi ke depan teman-teman harus jadi wartawan. Nah gitu. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan menunggu mendung yang sebentar lagi akan hujan, mendung yang bentar lagi hujan, bukan mendung tanpa hujan, saya buka kegiatan ini dengan tepuk tangan. Mari kita tepuk tangan semua. Silakan dimulai kegiatannya. Saya izin undur diri, nanti akan saya tonton di recordingnya karena sudah direkam, karena saya juga ada rapat sebentar lagi. Terima kasih, bye-bye. Mas Torik, Mbak Pipit, titip ya. Siap. Demikian sukacita. Oke, baik, terima kasih pada Pak Fatus sekaligus pembina dari LPM. Sama lagi nih teman-teman, kita akan langsung mendengarkan materi dari kedua pemateri kita yang sangat luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu ya. Di sini sudah hadir pemateri kita. Ada Irham Torik. Halo Pak Irham. Halo, siap Pak. Terdengar ya suara saya? Ya, selamat sore Pak. Gimana Pak? Ya, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Kabar baik. Oke, baik. Selain Pak Torik juga, ada juga salah satu materi kita yang tidak kalah luar biasanya nih teman-teman. Ada Ibu Diah. Halo Ibu Diah, selamat sore Bu. Ya, halo. Sore Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu. Baik teman-teman, kali ini kita akan segera pada pemaparan materinya dari kedua pemateri kita yang sangat luar biasa dengan tema yang diangkat yaitu Better Journalism, Bright Future, yaitu jurnalistik yang lebih baik mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Nah, teman-teman di sini pasti penasaran banget kan dengan tema ini. Dan di sini juga ada materi-materi yang akan diangkat oleh kedua pemateri kita yang sangat luar biasa. Dan kedua pemateri ini tidak sendiri, akan ditemani oleh moderator kita yang tidak kalah luar biasa dan juga merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020 dan juga kebetulan aktif di Lembaga Pers Mahasiswa Papirus. Ada moderator kita Asri. Halo Asri, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke.
Nggak kalah ya semangatnya teman-teman, meskipun di luar sudah mulai kedengaran suara hujannya di luar, yang mungkin sedikit mengganggu ya pendengaran kita. Dan saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk selalu standby dengan headsetnya masing-masing, agar materi dari pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini dapat terdengar dengan baik. Baik, acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita yang sangat luar biasa, Kakak Asri. Dipersilakan. Saya MC, pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa dengar? Halo? Cek. Oke. Selamat sore untuk kita semua. Di sini saya selaku moderator dari kegiatan PJT kita pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Asri yang akan membantu materi kita pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini kita akan mendengarkan pemateri dari salah satu pemateri yang sangat luar biasa nih. Nah, saya akan membacakan dahulu nih CV dari pemateri kita, yaitu Bapak Ilham Thorik. Nama lengkapnya Ilham Thorik, pendidikan terakhir Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang, jabatan saat ini sebagai CEO Tugu Media Group, yang karir sebelumnya yaitu sebagai Koordinator Liputan Jawa Pos Radar Malam. Halo Pak, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Asri. Terima kasih Pak buat waktunya. Ya, buat waktunya yang sudah menyempatkan untuk hadir pada sore hari ini. Nah, langsung saja nih Pak, tanpa menunggu-nunggu lagi nih. Kayaknya teman-teman semua ini sudah nggak sabar lagi nih Pak untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Ilham Thorik dipersilakan, waktunya 30 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang sekali kita bisa berdiskusi dengan mahasiswa UNITRI dari UKM Paperus. Nah, ini di sini ada senior saya, Mbak Dia. Nah, sudah lama sekali nggak ketemu. Dulu nggak tahu ketemu terakhir berapa tahun yang lalu. Nah, ini Mbak Pipit ini senior dulu waktu di media di Malang, kita sering liputan bersama. Dan beliau ternyata S2 dan baru ketemu sekarang. Nah, forum ini luar biasa, mempertemukan dua orang yang sudah lama nggak bertemu. Semoga kita bisa bertemu lagi, Mbak Bibit, dengan di Kopi Darat ya mungkin. Dan mungkin saya sudah menyiapkan materi, ya, mungkin sangat sederhana sekali soal manajemen media. Nah, ini mungkin ini ya, kita sharing saja, sama-sama belajar, karena saya ini juga sedang belajar soal manajemen. Karena jurusan saya adalah psikologi dan sebelumnya saya wartawan dan terakhir koordinator liputan di Jawa Pos Radar Malang. Sehingga manajemen ini ya belajar sambil mengalir saja. Ya mungkin moderator bisa menampilkan materi saya. Apa bisa ditampilkan PPT saya, panitia? So, kebetulan ini saya online pakai HP, jadi nggak bisa menampilkan. Baik Pak, akan ditampilkan sebentar lagi.
Ya, jadi teman-teman semua berbicara dengan manajemen media ini, ya ini ya. Saya mulai merintis Ibu Media Group ini pada sekitar 3 tahun lalu, Februari 9 Februari tahun depan itu kita sudah 3 tahun. Awalnya kita media dengan 3 karyawan, maksudnya saya dan 2 teman yang membantu saya. Nah, lalu berjalannya waktu berkembang, itu hanya subdomain di kumparan.com. Jadi kita tidak punya website sendiri, tapi hanya subdomain di kumparan.com. Setelah bertambahnya waktu, bertambahnya pendapatan, kita mengembangkan website sendiri, tugumalang.id dan Tugu. Ini jaringannya sedikit terganggu Pak di sini. Oke, lanjutnya di slide selanjutnya, ini saya baru buat 30 menit yang lalu, makanya sangat sederhana. Jadi saya lebih pada sharing apa ya pengalaman yang saya dapat saja. Oke, lanjut. Lanjut, sebelumnya Pak, sebelumnya. Sebelum. Ya, jadi media itu yang saya akan ceritakan ini adalah media sebagai sebuah perusahaan PT. Jadi badan hukum media itu kan adalah perusahaan terbatas. Kalau yang seperti Tugu Media Group, tapi mungkin beda lagi media yang dalam perspektif mahasiswa. Nah, itu bukan sebagai entitas bisnis. Nah, tapi media sebagai menyalurkan hobi, minat dan bakat mahasiswa ya. Nah, saya yang ingin saya sampaikan di sini bagaimana media sebagai sebuah entitas bisnis, karena menurut saya nggak akan jauh berbeda antara media yang sebagai entitas bisnis dan juga media yang sebagai media kampus seperti Papirus ini. Oke, lanjut. Nah, dalam perusahaan, jadi perusahaan apapun ya, perusahaan apapun ada 3 hal yang perlu ada, yang ini minimal, ini minimal sekali. Tidak hanya perusahaan media, tapi perusahaan apapun, perusahaan HP, perusahaan kampus, lalu apa itu perusahaan banyak hal, kafe mungkin atau warung kopi. Nah, itu sebenarnya ada 3 yang harus ada, yaitu pertama adalah redaksi. Bagian produknya namanya redaksi, yang membuat berita, yang menyampaikan yang membuat konten dan lain sebagainya. Itu namanya adalah produksi atau bagian redaksi. Lalu marketing atau sales, bagian yang menjual. Nah, kalau teman-teman punya produk bagus tapi tidak bisa menjualnya, ini kadang sangat kadang nggak bisa bertahan lama. Nah, ini adanya marketing. Nah, begitu juga di warung kopi, di unit tri juga gitu, pasti ada marketingnya atau salesnya yang membagian menjual unit tri. Produksinya apa? Produknya apa kalau di kampus? Ya, itu adalah mahasiswa kan, pembelajaran, dosen. Nah, itu produknya, penelitian, pengabdian masyarakat, itu produk di kampus. Marketingnya apa ya? Bagaimana tim PMB membuka pendaftaran, bagaimana
pendaftaran itu terus digenjot, terus ke sekolah-sekolah, sosialisasi apa itu Unitri, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah finansial, finance. Bagian mengatur papirus juga ada bendaharanya. Nah, lalu kalau di media kita, yang media kita itu ada tim event. Tim event itu bagaimana memproduksi event-event yang apa itu, yang bagus-bagus sehingga itu mendapatkan revenue atau pendapatan bagi perusahaan. Nah, di bagian produksi redaksi misalnya kita kemarin menurunkan 1 wartawan dan 1 fotografer di apa itu di bencana Semeru. Bencana Semeru. Itu contohnya di kerja tim redaksi. Lalu marketing kita menawarkan ke kampus-kampus, ke APBD, ke perusahaan-perusahaan swasta, maupun negeri dan lain sebagainya. Lalu finance itu bagaimana orang-orang finansial itu memastikan cash flow perusahaan. Jadi bagaimana kalau misal pengeluaran kita sebulan 50 juta, maka pendapatan kita harus 100 juta. Nah itu yang membagian ngoper apa? Tim finance. Umpama marketing dapat banyak omsetnya 200 juta, tapi yang bayar cuma 20 juta. Nah, ini yang bagian menagih adalah tim finance, mengingatkan. Lalu tim event, nah, kita sebagai media juga menyelenggarakan event-event. Event terdekat kita adalah salah satunya event Haul Gus Dur. Nah, event Haul Gus Dur ini ya, sebagai bapak bangsa kita perlu sekiranya merayakan, mengingat-ingat kembali perjuangan Gus Dur. Nah, lalu event ini kaitannya juga dengan tim sales, marketing, karena dari event itu kita menggandeng brand-brand yang perlu brandnya itu muncul, mengingatkan kembali konsumen. Seperti tahun lalu kita banyak brand besar yang bergabung seperti Jamkrindo, lalu Pegadaian, lalu Jamkrindo, Pegadaian, Garuda Indonesia juga masuk, lalu Bank Jatim juga menjadi brand yang mendukung event kami. Jadi event ini, bagaimana event ini memberi manfaat kepada orang lain, tapi brand juga mendapatkan manfaat. Nah, umpama, jadi kan kita kan sebagai media itu kan sebagai perusahaan penghubung antara pembaca dengan pemasang iklan. Nah, jadi ketika eventnya bagus, nah event kita kemarin waktu Haul Gus Dur dilihat sekitar 3.000 orang, itu kan menjadi hal yang menjadi promosi yang efektif bagi brand-brand itu. Jadi orang yang diingatkan kembali, ada Pegadaian, ada Jamkrindo, ada Bank Jatim. Nah, itu kan orang bagaimana brand itu kita ingatkan terus-menerus agar ketika orang butuh maka langsung ke brand itu. Nah, itu ini sangat dasar sekali bagi manajemen media. Sebenarnya di kampus juga ada. Yang paling penting mungkin kalau di pers kampus adalah bagaimana bagian redaksi, produksi. Nah, di kita di media online bagian redaksi itu setidaknya ada 3 bagian, yaitu adalah bagian wartawan. Nah, ini pertama ya, wartawan, lalu ada editor, lalu ada bagian media sosial, bagian distribusi di media sosial. Jadi wartawan, editor, wartawan membuat berita, membuat berita, lalu dieditori secepat mungkin karena kita media online, salah satunya yang kita andalkan adalah kecepatan. Lalu setelah itu diproduksi melalui menjadi konten media sosial. Nah, kita ada aktif juga di Instagram. Kalau Tugu Malang ID pengikutnya sudah 22.000,
lebih 300 orang. Kalau tubuhnya tim sudah 29.000, kita juga ada FB dengan pengikut 18.000, dan di TikTok yang sering viral konten kita ada 12.000 pengikut. Nah, itu bagaimana setiap channel media sosial itu sebagai ruang produksi, ruang distribusi dari produk kita. Nah, ini kan yang di digital ini selain kontennya bagus, maka distribusinya harus optimal. Nah, itu bagian tim produksi, bagian tim redaksi itu, yaitu setelah editor memposting berita, lalu tim medsos membuat konten medsosnya, diolah sedemikian rupa sehingga pesannya tersampaikan ke pengguna media sosial. Tapi tetap yang kita tekankan itu bagaimana pembaca di medsos itu digiring ke website kita dengan cara ya menyampaikan linknya di website itu dan menyampaikan linknya di IG, untuk di swipe up, di medsos dan lain sebagainya. Nah, itu bagian produksi. Jadi bagian marketing tugasnya adalah menawari, memfollow up sampai deal, menawari, memfollow up apa sih produk-produk kita. Produk kita itu ada berita, ada video, ada event, ada bagaimana membuatkan konten klien. Nah, itu bagian marketing. Itu ada targetnya. Targetnya marketing di Tugu Media Group ini satu marketing 15 sampai 20 juta. Nah, lalu ada tim finance yang sudah saya sampaikan, ada tim event. Tim event itu kita targetkan minimal sebulan 2 kali event. Dan salah satu event rutin kita bekerja sama dengan Wardah, Makeover, Emina, KAF, yaitu produk kecantikan yang berada di bawah Paragon, untuk membuat event total 24 event dalam setahun di 12 kampus dan 12 sekolah. Nah, itu event yang kita garap, event pelatihan jurnalistik. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, lalu yang paling penting sekali, ini dasar-dasar manajemen, yaitu setiap orang harus ada SOP-nya, setiap pekerjaan harus ada SOP-nya. Contohnya standar operasional prosedur. Contohnya bagian produksi, bagian redaksi sehari minimal 5 berita. Nah, 5 itu mungkin harus ada SOP-nya, berapa paragraf. Minimal mungkin 5 paragraf, 5 sampai 6 paragraf. Itu contoh SOP. Lalu teman-teman di Papirus agar medianya jalan harus juga ada SOP. Contohnya bagaimana media ini harus terbit buletin atau majalah, umpama misal terbit 6 bulan sekali, 2 minggu sekali atau sebulan sekali, itu harus ada SOP-nya. Nah, kalau kita SOP-nya satu wartawan dalam sehari 5 sampai 6 berita. Dan SOP lagi setiap pagi ada rapat redaksi dengan koordinator liputan, merapat merencanakan apa yang akan diliput ketika pagi hari. Nah, baru liputan di pagi hari itu dievaluasi. Liputan di pagi hari itu dievaluasi siangnya dievaluasi sudah dapat tentang liputan ini. Lalu kalau ada berita-berita bagus maka harus dikembangkan di media kita, harus ada kejadian besar. Nah, maka redaktur harus memberi input kepada wartawan ini yang harus angle yang menarik. Contohnya orang yang angle menarik, contohnya anak-anak kecil terdampak Semeru itu apa sih dampaknya bagi mereka dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Misal melakukan healing secara psikologi atau memberi terapi secara psikologi. Nah, itu SOP seperti itu yang harus
dilaksanakan di semua bagian, tidak hanya redaksi. Yang SOP kedua di marketing, umpama targetnya adalah 20 juta, tapi itu kan target. Harus ada proses yang dilalui oleh tim marketing. Prosesnya apa? Prosesnya adalah menemui 4 orang dalam sehari. Nah, japri 4 orang dalam sehari. Nah, itu SOP yang harus dilakukan oleh tim marketing. Tim event juga gitu, bagaimana merancang event, melakukan evaluasi, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, jadi dalam prinsip manajemen ini sangat sederhana sekali bahwa sebenarnya manajemen itu adalah proses melakukan perencanaan, eksekusi, dan mengevaluasi. Nah, jadi teman-teman harus ada 3 hal itu di dalam mengelola media. Nah, perencanaan misal, contohnya target kita dalam perencanaan itu, contohnya sebulan ini kita menargetkan 100.000 pembaca atau menargetkan pendapatan 50 juta. Nah, itu perencanaan. Nah, itu kita eksekusi dengan SOP yang ada, lalu kita evaluasi apa sih kok nggak bisa capai target. Umpama 20 juta kok nggak bisa capai target, kenapa? Nah, itu yang harus dilakukan terus-menerus dalam hal manajemen media, yaitu bagaimana teman-teman harus melakukan perencanaan, mengeksekusi, dan mengevaluasi. Nah, 3 hal ini kalau dilaksanakan maka akan luar biasa sekali. Intinya dalam mengelola media itu kan seperti kita ini seperti lari, tidak sprint tapi lari maraton. Jadi enggak yang paling bagus, yang pemenangnya itu bukan yang paling cepat sampai, tapi yang paling lama bertahan. Nah, itu kalau kata motivator, bagaimana kalau kita tidak merencanakan pekerjaan, maka berarti kita adalah sama dengan sudah merencanakan kegagalan. Nah, kalau pekerjaan kita tidak kita rencanakan, maka kita akan pasti kemungkinan besar akan gagal. Tapi perencanaan saja tidak cukup, harus ada eksekusi yang disiplin, dan yang presisi, dan yang akurat, dan yang sesuai dengan target. Karena apa? Karena saya pernah baca buku, ada penelitian di Amerika bahwa perusahaan-perusahaan besar yang berhasil atau organisasi yang berhasil, nah, ini judul bukunya, pengantarnya sangat bagus, yaitu kenapa satu perusahaan sukses, satu perusahaan lain gagal. Kenapa satu organisasi lain sukses, satu organisasi lain gagal. Nah, salah satunya adalah dia mempunyai tim atau orang-orang yang mempunyai eksekusi dengan yang sangat disiplin. Jadi salah satu prinsip organisasi sukses atau perusahaan sukses itu adalah bagaimana kita melakukan disiplin eksekusi. Nah, jadi bahkan yang mencengangkan dari penelitian itu, organisasi sukses tidak dilahirkan dari pemimpin yang karismatik, tidak, tapi bagaimana pemimpin yang mampu mengawal perencanaan itu menjadi eksekusi yang luar biasa. Nah, kalau Papirus ini ingin menjadi LPM yang luar biasa, yang produktif, maka harus rajin melakukan perencanaan dan mengawal eksekusinya dan mengevaluasi hasilnya. Oke, lanjut.
Ya, jadi membangun manajemen berarti membangun manusia. Nah, ini membangun manusia ini banyak sekali buku yang membahas atau banyak sekali ilmunya. Intinya yang ingin kita, kalau di Tugu Media Group, yang ingin kita tanamkan adalah bagaimana membangun manusia itu yang saling menghargai, yang pengertian satu sama lain. Maka dari itu salah satu nilai perusahaan kita ada 7, salah satunya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu penting bagaimana orang yang ada di dalamnya itu harus mau belajar, harus mau dikasih masukan, nggak boleh merasa pintar, nggak boleh merasa Superman, tapi bagaimana membangun manusia itu berarti membangun ekosistem super tim yang luar biasa. Maksudnya membangun super tim, bukan membangun Superman. Lalu membangun manajemen berarti adalah membangun ekosistem perusahaan. Contohnya seperti Unitri. Itu ekosistemnya adalah mahasiswa, dosen, gedung-gedung, dan pemasukan SPP dan lain sebagainya. Itu kan ekosistem yang membuat organisasi itu hidup. Nah, kalau Papirus apa yang membuat organisasi itu hidup? Yaitu adalah pertama mungkin manusia, yang kedua adalah anggaran, yang ketiga adalah yaitu perencanaan atau ilmu, sehingga adakan pelatihan-pelatihan seperti ini. Begitu juga dengan media kita, yang membuat kita bertahan, membuat kita bertumbuh adalah pendapatan, bisnis. Yang kedua adalah konten redaksi, karena itu jualan kita, konten redaksi harus bagus. Yang ketiga adalah manusianya, tentu saja manusianya. Jadi kalau manusianya berkembang, saya selalu yakin bahwa kalau manusia berkembang, maka perusahaan itu akan berkembang. Ya, itu saja mungkin sekilas dari saya tentang manajemen media. Pada prinsipnya bagaimana kita manajemen media itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menularkan sikap disiplin eksekusi, disiplin perencanaan, dan disiplin evaluasi terhadap media kita. Oke, itu saja mungkin. Habis ini mungkin Mbak Pipit bisa dilanjut dengan Mbak Pipit. Kalau saya sangat sederhana sekali, saya sampaikan. Kalau kurang lebihnya itu mungkin kalau bisa sharing, itu sharing, kita bisa sharing. Intinya saya juga masih belajar bagaimana membuat media ini terus berkembang. Awalnya 3 orang, sekarang ada 27 orang, tapi ini belum puncak, tapi kita harus terus belajar. Nah, itu namanya manajemen adalah bagaimana kita mampu mempunyai growth mindset, yaitu mindset untuk berkembang. Yaitu bagaimana kita menjadikan media kita atau organisasi kita itu terus berkembang, tidak mudah berpuas diri. Ya, itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bapak Ilham untuk materinya yang sungguh luar biasa ya pada sore hari ini. Nah, setelah kita mendengar tentang manajemen media ya, kita akan mendengarkan lagi materi dari Ibu Diah yang tentunya tidak kalah menarik nih untuk kita semua, yaitu jurnalisme sastrawi. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, nanti dipersiapkan dan nanti kita di akhir akan ada diskusi. Halo Ibu Diah. Halo Mbak, selamat sore. Ya, selamat sore. Nah, sebelum kita memulai untuk materi dari Ibu Diah ini, saya akan membacakan dahulu CV dari Ibu Diah sendiri. Nama lengkap, Diah Ayu Pitaloka, email dia_malangpagi@yahoo.com, riwayat pendidikan TK pada tahun 1986 sampai 1989 di TK Dewi Masito Gundang Legi, dan SD pada tahun 1989 sampai 1995 di SDI Salafiyah Khairuddin Godang Legi, kemudian SMP pada tahun 1995 sampai 1998 di SMPN 1 Turen Malang, kemudian SMA pada tahun 1998 sampai 2001 di SMA Negeri 1 Kepanjen Malang, di program studi bahasa, kemudian S1 2001 sampai 2006 Universitas Jember,
program studi FISIP Hubungan Internasional dengan IP 3,08, S2 2016 sampai 2018, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, bidang studi Hubungan Internasional Global Humanitarian Diplomasi, IP 3,53, dan riwayat pekerjaan harian Malang Pagi, posisi sebagai reporter tahun 2007 sampai 2008, di detik.com, kontributor Malang pada tahun 2008, Koran Malang Post, posisi sebagai reporter 2008 sampai 2013, dan berikut CV dari beliau. Saya langsung saja kepada Ibu Dia, dipersilakan untuk materinya pada sore hari ini. Oke, terima kasih Mbak moderator ya Mbak Asri. Terima kasih juga tadi Pak Fatkul dan Mas Torik ya. Kita di sini akan membahas sedikit tentang jurnalisme sastrawi gitu kan ya. Langsung saja ya, saya buka slide saya. Saya bisa share screen sendiri ya. Apakah sudah terlihat? Halo? Apakah screen saya sudah terlihat? Halo teman-teman, apakah ada yang bisa melihat screen saya? Kok saya nggak dengar ya? Halo? Bisa Bu, bisa Bu. Oke, oke. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ya. Apa sih jurnalisme sastrawi itu ya? Nah, ini adalah Tom Wolfe ya. Jurnalisme sastrawi ini adalah sebenarnya dia sudah genre yang sudah berkembang sebelum namanya dicetuskan ya. Jadi genre penulisan berita yang kemudian menggabungkan gaya-gaya penulisan novel dengan cara-cara pencarian informasi yang menggunakan cara-cara kerja jurnalistik ya. Nah, ini adalah Tom Wolfe. Dia ini yang mencetuskan namanya New Journalism di tahun 60-an. Beliau ini adalah seorang jurnalis yang bekerja di Washington Post dan kemudian dekat sekali dengan penulisan novel ya. Dan di tahun-tahun itu dia mencetuskan nama New Journalism. Terus jurnalisme apa yang baru gitu ya? What's new gitu? Apa yang baru di dalam New Journalism ini gitu? Nah, menurut Tom Wolfe, New Journalism ini adalah tulisan-tulisan karya jurnalistik yang punya cerita mendalam ya. Immerse, tidak cukup in-depth tapi sangat immerse gitu ya. Jadi di sini melibatkan psikologis dari narasumber yang dia tulis ya. Kemudian tidak cukup 2 atau 3 tetapi bisa sampai puluhan hingga ratusan narasumber ya. Jadi untuk mendapatkan bingkai cerita yang mendalam itu dibutuhkan narasumber yang banyak, juga masa liputan yang tidak pendek ya, kadang-kadang bisa jadi bulanan gitu untuk menulis sebuah new journalism yang digagas oleh Tom Wolfe ini. Nah, di tulisannya juga babak per babak begitu ya. Ada scene, ada adegan-adegan. Tentu ini bisa jadi alur maju, bisa alur mundur, bisa flashback begitu ya.
kadang-kadang ketika menulis orang melahirkan, misalnya orang yang hamil ya, dia bisa menulis mulai dari kandungan kandungan di bulan pertama sampai dia melahirkan, atau bahkan mengawali lewat menit-menit terakhir ketika dia hendak melahirkan di dalam ruang operasi. Jadi babak per babak itu sangat ditonjolkan di dalam jurnalisme sastrawi. Nah, dia juga menekankan sudut pandang orang ketiga ya untuk menceritakan tokoh-tokoh di dalamnya. Dan kemudian berkembang jurnalisme sastrawi itu jurnalisme itu kemudian berkembang dengan banyak nama, namun dengan model-model yang serupa ya. Ada explorative journalism, ada storytelling journalism, ada literary journalism ya, namanya beragam karena dia berkembang gitu. Dia setelah digagas oleh Tom Wolfe ini dia berkembang. Nah, sebelum digagas oleh Tom Wolfe di tahun 60-an, jurnalisme sastrawi juga banyak digunakan dalam menuliskan kisah-kisah peperangan di Perang Dunia Kedua ya, di tahun 45, kemudian bagaimana beberapa kisah-kisah reportase jurnalis itu kemudian juga diangkat jadi novel ya. Seperti misalnya Pearl Harbor itu juga berangkat dari jurnalisme sastrawi sebelum digagas oleh Tom Wolfe ini. Nah, di Indonesia sendiri kemudian nama jurnalisme sastrawi itu dimulai oleh Harsono ya, Andreas Harsono. Di tahun 90-an dia menggagas tentang apa sih jurnalisme sastrawi di Indonesia. Di Indonesia itu sebenarnya punya ya majalah-majalah yang sampai sekarang masih mempunyai segmen jurnalisme sastrawi ya. Teman-teman bisa sebutin Gatra atau Tempo ya, majalah Tempo di mana setiap bulannya ada edisi yang menjahit tulisannya dari berbagai tulisan hasil reporter, kemudian dijahit oleh redaksi jadi tulisan yang panjang dengan bahasa yang apik, tapi itu juga berdasarkan fakta begitu ya. Nah, namun genre jurnalisme sastrawi itu meskipun ada sebelum digagas oleh Andreas Harsono, tetapi tidak dikenali ragam bentuknya ya, tidak dikenali metode penulisannya, meskipun dalam prakteknya ada begitu ya. Nah, kemudian oleh Harsono dia kemudian mendetilkan dari berbekal dia belajar di Newman Fellowship ya di Harvard, dia mendapatkan beasiswa di Newman itu di Harvard. Dia kemudian merinci kira-kira jurnalisme sastrawi di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian dia mendetailkan dalam beberapa indikator ini. Pertama, dia bukan jurnalisme puitis ya. Tidak, jurnalisme sastrawi tidak hanya berbekal bahasa-bahasa puitis atau bahasa-bahasa sastra ya. Bahasa digunakan untuk mempercantik atau tidak membuat pembacanya bosan, tapi bukan genre jurnalisme puitis. Bukan menekankan kepuitisannya, tetapi lebih bagaimana bahasa itu digunakan sehingga pembaca tidak bosan. Nah, kemudian karena dia adalah produk jurnalisme, maka setiap detil tetap adalah fakta ya. Fakta dari sebuah peristiwa yang butuh verifikasi. Suara saya lancar apa? Bisa didengar? Bisa, Bu. Oke. Jadi tetap butuh verifikasi setiap fakta. Karena ini sangat luas ya, immerse, ceritanya sangat dalam, maka akan banyak sekali upaya-upaya untuk memverifikasi fakta ya. Dulu saya pernah membuat semacam berita seperti ini. Waktu itu ada kasus mahasiswa sebentar ya.
Sebentar. 2 menit. Ada tamu sebentar ya. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, bisa memberikan pertanyaannya di kolom chat dan juga tujuannya kepada siapa. Halo, maaf ya. Nah, kemudian, saya memverifikasi fakta tentang itu mahasiswa ITN yang meninggal saat ospek ya, itu fakta yang saya verifikasi dari tukang parkir, berasal dari penduduk dia meninggal di Gua Cina ya, di Gua Cina, kemudian dari kepolisian. Ada satu fakta itu harus diverifikasi ya, rumah tempat dia menginap, rumah warga itu, sehingga babak per babak tadi bisa digambarkan bagaimana dia berangkat ke sana, bagaimana dia pagi itu sebelum dia pergi melakukan berangkat menggunakan baju apa. Jadi ada detail-detail yang digambarkan dan terverifikasi oleh narasumber-narasumber yang ada di lapangan. Contoh karakter-karakter yang kuat. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira yang sebelah kiri ini apa, yang sebelah kanan ini apa? Silakan buka mic. Ada yang pernah baca? Yang tahu? Ada, Bu. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Foto yang pertama itu terjadi di Gunung Semeru. Yang kedua, meninggalnya mahasiswa yang kuliah di Brawijaya. Ya, terima kasih Maria. Ya, betul.